Alhamdulillah huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus solihat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah kita. Insyaallah kita akan bahas beberapa ekspedisi kenabian setelah perperangan Badar, Uhud, Bani Nazir, Hamratul Asad, Bani Nazir, dan insyaallah kita lanjutkan di perang Najd, perang Badar kedua, dan Dumatul Jandal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenabian, nabi itu dari kata naba. Naba itu artinya adalah berita. Jadi nabi itu dari kata naba'a. Naba'a itu berita. Berita tentang apa? Berita tentang seperti yang sudah kita syahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita sudah bersyahadat bermakna bahwa kita sudah istislam. Istislam itu artinya menyerahkan diri kita ini kepada Allah. Jadi kalau suami itu bukan milik ibu, tapi milik Allah. Jadi kalau ada seorang istri memandang bahwa suaminya itu milik dia, itu salah. Ya Bu, karena suami itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena istislamnya suami itu sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, maka ketika bertemu dengan syariat, bertemu dengan akidah, bertemu dengan akhlak, maka yang kita dahulukan urusan keluarga atau urusan Allah. Biasanya yang paling berat di sini. Ya, paling berat bahwa terkadang urusan-urusan keluarga, urusan-urusan keluarga mengalahkan urusan-urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa terjadi korupsi? Ya, terjadinya korupsi karena di keluarga tidak memiliki kekuatan akidah yang kuat, sehingga apa? Suami terbawa kepada satu suasana sehingga dia harus mengambil hak orang lain. Dan itu banyak faktor. Bisa disebabkan karena dorongan-dorongan yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya diri kita ini sudah budak. Posisinya sudah budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Tidak ada lagi Pak yang tersisa dari kita ini, kecuali hanya kita ini adalah abdullah, hamba Allah, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan Al-Qur'an, diturunkan Nabi Muhammad membawa hadisnya, maka kita menjadi budaknya Al-Quran dan menjadi budaknya hadis. Untuk apa? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil.
Apakah kalian lebih ridho dengan dunia ini? Jadi kalau ada orang yang ridho dengan dunia, berarti dia jadi budaknya dunia. Jadi budaknya dunia. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, kata Allah. Apakah panjenengan dan saya lebih ridho dengan dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan akhirat jauh, tidak ada apa-apanya. Illa qalil. Nah, bentuknya fa'il, sesuatu yang kecil. Maka kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Nah, ini yang perlu saya ikat. Kita ikat bersama, maksud saya dan kita semua. Kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Untuk memahami posisi kita, pertama di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengikat hati dengan akidah, tapi mengikat pikiran kita sama dengan pikiran kenabian. Tidak hanya mengikat pikiran, tapi mengikat hati kita sama dengan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah tidak hanya belajar tentang kisah, tapi bicara tentang pikiran sebagaimana Nabi berpikir, tentang hati bagaimana Nabi merasakan, tentang ahwal bagaimana Nabi keadaan kenabian. Dan itu menjadi penyemangat kita untuk segera bertemu dengan Allah. Gimana Pak, Bu? Kapan kira-kira? Insya Allah. Dan itu pasti Pak, pasti. Ya, mati itu pasti, pasti. Rizki itu pasti atau tidak? Pasti. Ada orang yang khawatir dengan rizkinya. Yang penting kalau kita sebagai seorang laki-laki tetap berikhtiar. Persoalan rizki Allah yang menentukan. Ya, ada orang yang khawatir masalah perutnya ini tidak sampai. Gimana kita makan nanti sore hari? Bagaimana kita makan nanti di pagi hari? Bagaimana kita makan besok hari? Sehingga dia harus bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, melawan syariat Allah, melawan akidah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, Pak. Berarti menentang siapa sebenarnya? Menentang Allah, Pak. Ketika kita mengambil hak orang lain karena kita takut tidak mendapatkan rizki dari Allah, sebenarnya yang kita tantang siapa? Allah. Seolah kita tidak percaya Allah memberikan itu. Lalu kita ambil hak orang lain, kita caci orang lain untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Mengerikan, Pak. Jadi orang yang akhirnya tidak paham di dimensi akidah, sehingga dia merasa nyaman saja. Padahal persoalan itu adalah persoalan yang menentukan dalam akidah kita. Maka di Muhammadiyah diajarkan. Jadi kalau yang sudah ikut ke Muhammadiyahan mesti sudah selesai. Ya, sudah selesai. Saya ngajar ke Muhammadiyahan sekitar 15 tahun. Jadi semenjak saya kuliah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perang Uhud itu kan ada perang namanya Hamratul Asad. Di mana Nabi di hari Sabtu sore pulang dari perang Uhud dengan kondisi kalah dan menyedihkan karena salah satu paman baginda Nabi Muhammad, Hamzah, ketika itu wafat, dan wafatnya yang sangat menyedihkan. Dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan, digigit oleh Hindun, dan 70 para sahabat terbaik ketika itu wafat, dan rata-rata yang keluar dari perang Uhud dalam kondisi terluka. Hari Ahad pagi Allah memerintahkan Nabi untuk mengejar kafir Quraisy. Coba bayangkan. Dan tidak diperbolehkan menambah pasukan. Yang pulang dari perang Uhud itu yang berangkat di Hamratul Asad.
Masya Allah Pak. Jadi kalau kita mengatakan hari ini kita adalah bagian terbaik dari softnya Nabi, perlu kita ukur-ukur diri kita. Ya, termasuk saya Pak, termasuk saya. Kalau kita mengatakan kita adalah umat atas ditolak Quran, ya, pulang perang hari Sabtu sore, hari Ahad pagi, 613 itu disuruh kembali ke Masjid Nabawi untuk pergerakan perjuangan. Dengan kondisi apapun kata Nabi. Ada dua kakak beradik yang 15-16 tahun itu, yang kakinya kena pedang, yang satu tidak berjalan, yang satu tidak bisa berjalan. Mereka saling menyeret diri mereka antara satu dengan yang lain, bergantian sedemikian rupa. Kota Madinah melihat kondisi itu gempar. Kenapa? Tidak ada lagi kalimat yang keluar kecuali sami'na wa ta'na. Luar biasa Pak. Dan hari itu Nabi minta, mana harta kalian? Coba, saya nggak bisa bayangkan. Sebelum perang Uhud diminta, Hamratul Asad diminta. Tidak hanya harta, kondisi tubuh apapun diri kalian kata Nabi harus ikut. Coba, kalau saya Pak waktu itu, kemungkinan besar saya minta izin. Jadi kita ini ingin mengatakan begini Pak. Belajar sirah nabawiyah ini sampai pada titik kita paham kapan pertolongan Allah itu akan datang. Jadi kalau kita mengatakan Allah akan tolong kita tapi tidak ada tadhiyahnya, tidak ada pengorbanannya. Madza nudhi? Apa yang kita korbankan sehingga pantas mendapatkan pertolongan? Nah, gitu. Jadi, Masya Allah, tidak ada kalimat. Akhirnya berangkat sampai di Hamratul Asad. Nabi memancangkan bendera perang. Seandainya Pak, orang kafir Quraisy itu balik, maka tidak ada lagi yang tertinggal dari kaum muslimin. Wong luka-luka semua. Enggak mungkin perang maksudnya. Tidak mungkin terjadi perang, pasti pembantaian. Karena kondisinya luka. Termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka ketika kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, itu bukan perkara hal yang sederhana. Bahwa Nabi memperjuangkan kita sampai pada titik ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Luar biasa Pak. Kita ini hanya mengambil nikmat saja ini. Sudah nikmat yang luar biasa. Ya. Apalagi di Indonesia ini, apa yang kurang Pak? Masjid Muhammadiyah sekian ribu. Ya. Masjid NU sekian ribu gitu ya. Mayoritas Muslim. Katanya tongkat kalau dilempar akan tumbuh emas gitu ya. Tongkat yang dilempar, yang tumbuh apa? Emas gitu ya. Indonesia luar biasa. Luasnya luar biasa. Kata bapak saya dulu, kalau kita mau beli tanah sekian hektar katanya, cukup dengan menukar setan dan pisang katanya. Satu tandan pisang ditukar dapat 10 hektar. Batasnya mana? Pohon sana sama pohon situ. Jadi dulu begitu Pak, kalau mau beli tanah, jadi nggak perlu ngukur di BPN itu. Masya Allah. Nah, pulangnya Nabi dari Hamratul Asad, ternyata orang kafir tidak jadi balik dan kaum muslimin pulang dengan wibawa. Nabi itu paham betul Pak, bahwa kondisi kaum muslimin ketika itu sedang dalam kondisi sedih luar biasa. Kenapa? Kalah, luka-luka yang berat, harta mereka habis. Ternyata dengan Hamratul Asad itu membuat mereka lagi merasa bahagia. Kenapa? Karena pulang dengan kemenangan dari Hamratul Asad. Kenapa? Orang kafir tidak jadi balik menentang Nabi. Tidak sampai di sana Pak. Setelah pulang ke Madinah, sedikit mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahagia.
Ternyata berikutnya yang terjadi adalah kasak kusuk di internal. Nah, biasa Pak, di luar selesai, di dalam kasak kusuk. Siapa yang kasak kusuk? Yang kasak kusuk adalah orang-orang Yahudi, Bani Nazir. Bani Nazir itu memang dari dahulu Pak. Orang Yahudi maksud saya. Orang Yahudi itu kan orang tumpangan dari Syam pindah ke Madinah. Jadi ada Bani Quraidah, ada Bani Nazir, Bani Qainuqa. Nah mereka itu kan orang penumpang sebenarnya di Madinah itu. Akhirnya kasak kusuknya apa? Kasak kusuknya mereka ya karena memang ada yang melanggar. Jadi dari sahabat Nabi itu ada yang membunuh dengan kabilah yang Nabi berakad dengannya. Kalau berakad perdamaian dengannya tidak boleh terjadi pembunuhan. Karena ini salah bunuh. Ya, salah bunuh. Akhirnya harus membayar. Kami siap ya Rasulullah untuk membantu engkau untuk membayarkan diat itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah punya rencana untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Kita ambil batu, naik ke atas rumah, Nabi sedang di bawah, maka jatuhkan batu itu. Nah, sebelum berita itu sampai, Jibril sudah datang. Nabi waktu itu ditemani oleh Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, ayo berangkat, kita pulang. Rasulullah, bukankah urusan kita belum selesai? Ayo ikut pulang, kata Rasulullah. Nah, di jalan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi bermusyawarah dengan sahabat, balik ke Bani Nazir membawa pasukan. Ya, membawa pasukan, pilihannya keluar dari kota Madinah ketika itu. Apa kata Nabi Muhammad? Ukhruju min Madinati wa la tusakinuni biha. Keluar kalian dari Madinah ini, jangan berdekatan denganku, kata Nabi. Wa qad ajaltukum asran faman wajadtu ba'da zalika biha darabtu unuqa. Aku berikan waktu 10 hari, kata Nabi. Kalau masih kudapatkan di antara kalian, tak penggal lehernya. Ini bahasa Surabaya, Pak. Nabi itu begini, kalau dalam bahasa perang, Nabi itu bahasanya jelas, Pak. Tidak bahasa kinayah. Kalau bahasa perang, makanya saya pelajari bahasa Arab itu sekitar, karena S1, S2, S3 saya bahasa Arab. Saya melihat Nabi itu kalau dalam bahasa perangnya, Nabi menggunakan bahasa yang jelas, tidak pakai kinayah atau majas. Nah, jelas. Saya kasih waktu 10 hari, enggak keluar, tak potong lehernya. Nah, Nabi jelas Pak bahasanya. Akhirnya orang yang Bani Nazir ini tidak punya pilihan. Tapi ada orang munafik. Abdullah bin Ubay bilang, tenang aja, tak belain sampean. Akhirnya mereka menantang ke Nabi. Inna lanakhrud min diyarina fasna ma abadalaka. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang engkau inginkan. Kami tidak akan keluar dari kota Madinah ini. Hasil provokasinya orang munafik. Ya. Akhirnya benar Pak, dikepung oleh Nabi, tidak bisa keluar. Orang munafik juga tidak bisa membantu. Akhirnya mau tidak mau keluar dari kota Madinah. Nabi mengasih waktu juga Pak untuk keluar. Dan mereka meninggalkan harta mereka kecuali rumah. Jadi apa namanya ini, kosen-kosen ini dibawa Pak. Dibiarin sama Nabi. Nah, Nabi mendapatkan harta yang disebut dengan harta fa'i. Jadi kan ada ghanimah, ada fa'i. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang terjadi perang. Kalau fa'i harta rampasan perang yang tidak terjadi perang. Dan pembagiannya cukup jelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu Pak kaya Pak. Kalau pingin kaya, memperkaya diri maksud saya, ingin memperkaya diri, harta fa'i itu Masya Allah
Miliaran Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi setelah dapat harta itu? Dibagi-bagi, dipotong-potong, lalu diberikan ke kaum muslimin, diberikan kepada yang miskin, gitu ya. Sampai kata Aisyah, di rumah sebiji korma pun sudah tidak tertinggal. Coba, kalau kita Pak habis berdagang ke Surabaya, bawa uang 10 juta, berharap 10 juta itu bertahan sampai 7 bulan. Nabi enggak Pak, Masya Allah. Maka di Fathul Mekah, saya cerita, di Fathul Mekah, Nabi itu kan setelah Fathul Mekah bawa 100.000 pasukan masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Seperti ayat yang saya baca tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang terjadi? Setelah itu Pak, Nabi bagi-bagi harta. Wah, dibeliin onta, dibangunin rumah kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu. Sehingga orang-orang Madinah Ansor itu iri Pak. Ya Rasulullah. Nah, kasak kusuknya orang Ansor ini terdengarlah sama Rasulullah SAW. Rasulullah tahu. Kan begini tuh Pak. Gimana sih Rasul ini? Ini bahasa saya ya. Gimana Rasul ini yang berjuang mati-matian? Itu kita. Malah harta diberikan ke orang Mekah itu, kan gitu. Nabi itu dengar. Lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor. Kalian pilih onta dan rumah atau aku yang pulang ke Madinah? Akhirnya orang-orang Ansor itu menangis Pak. Ya Rasulullah, kami lebih memilih engkau pulang kembali ke Madinah. Ya, jadi pilihannya begitu Pak. Jadi kalau kita mau berjujur-jujur tentang kenabian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan, keterikatan antara akidah antara satu dengan yang lain, maka memang tidak ada kata kalimat walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kecuali Rasulullah. Tidak ada Pak. Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Jadi kalau itu kita banding-bandingkan dengan diri kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, tapi itulah keteladanan. Ya, itulah keteladanan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Bani Nazir keluar dari kota Madinah, dan syukurnya Pak, perang-perang yang terjadi oleh Bani Nazir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi, itu membuat nanti kota Madinah itu bersih. Tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Jangan lihat hari ini. Ya, yang ke Madinah, ya, di Madinah itu tidak ada lagi orang Yahudi. Ya, sekitar Masjid Nabawi, orang Madinah itu Pak, kalau bikin rumah mereka memang tidak mau membangun rumah dekat dengan Masjid Nabawi. Jauh gitu. Nah, jauh. Untuk apa? Untuk bisa berjalan kaki dari rumahnya yang jauh ke Masjid Nabawi. Supaya pahalanya dapat banyak. Kalau kita kan dekat masjid supaya ya lebih mudah ke masjid ya. Jadi kita pernah kemarin umroh itu kan sama mutawifnya ditunjukkan. Ini loh rumah perkampungan orang Madinah, berada di pinggir-pinggir wilayah Madinah itu. Nanti yang kita bahas yaitu perang Ahzab. Yo dekat wilayah-wilayah Ahzab itu, mengitari Masjid Nabawi. Untuk apa? Kalau panjenengan ajak mereka naik motor ke Masjid Nabawi, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih berjalan kaki. Tapi untungnya sekarang di bawah Masjid Nabawi itu sudah ada parkiran. Jadi masuk mobil ke bawah parkir, naik ke atas sudah Masjid Nabawi. Nah, jenengan periksa di bawah Masjid Ahmad Dahlan ada parkirnya enggak? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lanjut di perang Najd namanya, Najd. Ya, Najd. Kemenangan kaum muslimin di Bani Nazir itu ternyata
membuat beberapa waktu kota Madinah aman. Tetapi orang-orang Badui yang ada di sekitar Madinah itu masih melakukan persekongkolan. Ya. Nabi menerima informasi dari intelijen. Jadi Nabi itu punya intelijen, Pak. Jadi Nabi itu punya intelijen. Bukan malaikat, orang. Sahabat-sahabat. Misalnya Huzaifah Al-Yamani itu kan intelijennya Nabi. Jadi dipasang di mana-mana gitu ya. Makanya kemarin kita lihat ada tukang parkir. Tukang parkir ternyata polisi gitu kan. Nabi punya intelijen tertentu. Yo kadang pengembala, kadang peternak, kadang penunggu perbatasan sambil melakukan apa. Dapat kabar bahwa orang-orang Badui dari Banu Muharrib, Banu Sa'labah dan Banu Ghatafan melakukan komplotan apa yang namanya? Bersepakat untuk masuk ke kota Madinah memerangi Nabi. Akhirnya Nabi mendengar itu dan Nabi menyiapkan pasukan untuk masuk ke Najd. Ya, masuk ke Najd, Nabi berjalan. Ke Najd ini perjalanan panjang, Pak. Kalau per Najd ini sekitar perjalanan 15 hari. Jadi Nabi itu perang itu jalannya lama. Uang dari Masjid Nabawi ke Badar saja naik bis, Pak, itu 3 jam. Coba bayangkan, 3 jam naik bis kalau jalan kaki. Dulu semua jalan kaki. Semua jalan kaki. Ya, kalau Pak Sanggar jalan kaki dari Sumoroto ke sini, ya itu masih kurang dari perjalanan Nabi dari Madinah ke Najd. Ya. Gak tahu beliau pernah nyoba apa enggak gitu ya. Untuk apa sebenarnya perang Najd ini? Memberikan kepastian hukum kepada kaum muslimin di Madinah. Membuat strategi Nabi ini bahwa ketika orang-orang yang bergerak ingin memukul Nabi, Nabi memukul duluan. Untuk apa? Tidak terjadi pergerakan. Begitu. Sehingga mereka memandang bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang-orang sembarangan yang mudah diperlakukan apa. Nah, jadi sehingga terbangunlah pikiran itu di wilayah kota Madinah. Sampai akhirnya Nabi nanti membuat teritorial di wilayah sekitar Madinah itu perbatasan Arab. Jadi mau masuk itu sudah ada poinnya. Mau masuk ada pengecekan, mau masuk ada pengecekan, mau masuk ada pengecekan. Sama, kalau kita mau dari Madinah ke Mekah kan ada pemeriksaan. Apalagi mau haji ini, wah ketat lagi. Kita harus bawa tasrih. Jadi adik-adik yang di Madinah hari ini yang kuliah itu, kalaupun mereka kuliah di Madinah, mau haji harus dapat tasrih. Nah, kalau tidak dapat tasrih, nanti di perbatasan tidak ada bisa menunjukkan tasrih, maka tidak bisa masuk kota Mekah. Padahal haji itu, Pak. Padahal haji. Kita di Indonesia, Cina masuk, Pak. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kita ini terbuai dengan suasana yang aman gitu ya. Kita merasa aman-aman saja, tidak ada masalah. Ternyata yang sebelah kiri sana sedang ya kasak kusuknya sudah lama gitu ya. Kasak kusuknya sudah lama. Nah itu, jadi Nabi punya strategi untuk memerangi orang-orang yang melakukan pergerakan yang ada di sekitar Madinah, untuk membuat mereka jera dan memastikan keamanan bagi orang-orang mukmin di kota Madinah. Luar biasa Nabi itu, Pak. Secara politik, strategi perang, ilmu, Masya Allah. Jadi kalau ada ustadz sekali berkenabian ini, Masya Allah ini. Tapi sampai hari ini belum ketemu ya, Pak. Ya, infaknya luar biasa. Makanya disebutkan infak Nabi itu seperti rih, seperti angin, Pak. Kalau dicek di dompetnya itu tidak pernah ada uang 100.000. Datang pergi ya. Beda dengan ustadz sekarang.
Selanjutnya disebut dengan perang Badar kedua. Jadi ada yang mengatakan perang Badar itu ada 2 kali. Jadi perang Badar Kubro, ada perang Badar Sugro. Perang Badar Sugro ini ketika orang-orang musyrik Quraisy ingin menepati janji mereka ketika perang Badar dulu mereka kalah, di perang Uhud mereka menang, tapi menangnya mereka itu merasa tidak menang. Nah, akhirnya mereka ingin mengembalikan perang itu, mereka sebut dengan perang Badar Sugro. Abu Sufyan bawa pasukan keluar membawa pasukan sekitar 2000 personil. Keluar dari kota Mekah membawa pasukan 2000 personil. Tapi Abu Sufyan ketika mau keluar dari kota Mekah itu dia sudah merasa tidak nyaman, Pak. Ada sesuatu yang mengganjal dalam diri mereka, di dirinya Abu Sufyan. Lalu mereka berhenti di Maru Zahran. Di Maru Zahran. Nah ini. Jadi nanti kalau ada umroh Sirah Nabawiyah lagi, nanti saya bawa ke Maru Zahran namanya. Abu Sufyan berhenti di situ, lalu mereka beristirahat sejenak, lalu berpidatolah Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Ya ma'syaru Quraisy, wahai Quraisy, innahu la yuslihukum illa amul hasbin tar'auna fihi sajara wa tasrabuna fihi laban. Wahai orang-orang Quraisy, la yuslihukum illa am. Setahu saya perperangan dengan kondisi seperti ini rasanya tidak aman. Kenapa? Karena dalam kondisi panceklik. Nah, tar'auna fihi syajar. Biasanya kalau kita perang ada pohon yang rindang, wa tashrabuna fihi laban, dan kita bisa minum susu. Dalam bahasa Arab itu susu itu 2. Ada laban, ada halib. Laban dan halib. Inna amakum hadza amul jazbin wa inni raji'un farji'u. Kayaknya tahun ini enggak pas kita perang. Saya mau pulang. Kalian mau pulang apa enggak? Kata Abu Sufyan. Akhirnya Sufyan bilang mau pulang. Abu Sufyan bilang mau pulang. Sahabat semua pulang. Maksudnya orang Quraisy tadi pulang semuanya. Akhirnya tidak terjadi perang Badar Sugro. Nah, jadi perang ini disebut dengan Badru Mu'in. Jadi kalau nanti jenengan baca sirah lalu ada istilah Badru Mu'in, berarti itu perang Badar kedua atau Badru Sugro atau Badru Saniyah. Jadi perang Badar kedua atau Badru Akhirah atau Badru Sugro. Nah, itu istilah-istilah yang untuk penyebutan penyerangan Abu Sufyan membawa 2000 pasukan untuk masuk ke kota Madinah yang akhirnya tidak jadi karena ada keraguan-raguan yang dirasakan oleh Abu Sufyan. Sebenarnya siapa yang merekayasa itu? Allah. Jadi Allah, Pak. Jadi nanti kita lihat di perang Ahzab bahwa penyakit yang terberat di hati seorang muslim apa, Pak? Adalah ragu-ragu sama Allah. Ragu sama Allah. Maka Allah menyebutnya fi qulubihim maradun. Sudah azan? Belum. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Penyakitnya itu apa? Ragu sama Allah. Ragu sama Allah. Kalau anak bujang belum menikah, ragu untuk menikah. Kenapa ragu untuk menikah? Nanti dinafkahi apa istriku? Kalau bapak-bapak punya anak gadis mau menikahkan anaknya atau anak bujangnya, nanti kalau dinikahkan rizkinya dari mana? Kalau seorang ayah ingin menafkahi istri dan anaknya, dia ragu nanti rizkinya dari mana? Ya Pak, padahal dulu ya biasa-biasa aja, nggak punya apa-apa, ternyata anaknya banyak, cucunya banyak, ya bisa gitu ya. Nah, keraguan itu yang disebut oleh Allah fi qulubihim maradun. Satu penyakit, yaitu ragu kepada
Allah, fazadahumullahu marada, tambah penyakit yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Benci, iri, ya. Jadi berawal dari mana? Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada perang namanya perang Dumatul Jandal. Ya. Dumatul Jandal ini jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk memastikan kedua kalinya. Jadi Nabi itu melakukan gerilya di sekitar kota Madinah. Untuk apa? Memastikan bahwa kota Madinah aman. Jadi ada pergerakan ditaklukkan dulu, ada pergerakan ditaklukkan dulu. Salah satunya adalah Dumatul Jandal. Itu terjadi pada 5 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta dari Bani Azrah, yaitu Makhzur, ketika itu yang menjadi penunjuk jalan dalam perperangan ini. Nabi Muhammad SAW kalau beliau berjalan hanya di malam hari, ditakutkan diketahui pergerakan Nabi. Sampai ke Dumatul Jandal, ternyata jadi antara Madinah dengan Dumatul Jandal perjalanan sekitar 5 malam. Kalau sedangkan Dumatul Jandal dan Madinah jarak perjalanannya sekitar 15 malam. Cukup jauh. Ya, cukup jauh perjalanan itu. Dan Nabi Muhammad SAW memastikan di wilayah di Dumatul Jandal, karena orang Yahudi ini Pak mengambil dan merampas perdagangan orang-orang muslimin ketika itu. Hanya digempur sama Nabi. Akhirnya mereka kapok, tidak mau lagi mengganggu kaum muslimin yang sedang berdagang. Nah, diberi batas oleh Nabi sampai Dumatul Jandal. Kalau kalian melakukan macam-macam di perbatasan itu, kata Nabi, berarti berhadapan dengan pasukanku, kata Nabi. Dan setelah itu Pak, tidak ada lagi pergerakan yang ada di sekitar wilayah Madinah. Luar biasa Nabi itu Pak, cerdas, tahu. Makanya Nabi sering bilang begini, ittaqu firasatal mu'minin. Percayai firasatnya orang-orang mukmin, termasuk firasatnya Nabi. Walaupun terkadang Nabi Pak mengambil keputusan masih ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini dari Allah atau dari sampean? Terkadang Nabi pun jujur, ini dariku. Nah, kalau dari Allah, sami'na wa ta'na, kata orang-orang Ansor. Tapi dari engkau ya Rasulullah, kami akan mengusulkan pendapat. Jadi begitu, Nabi masih menerima pendapat. Jadi tidak otoriter ya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari perang Uhud, Badar, Uhud, sampai Hamratul Asad, Bani Nazir, sampai ke Dumatul Jandal adalah strategi Nabi perperangan itu yang membuat Nabi dan sahabat dan kaum muslimin di kota Madinah jauh lebih aman. Jadi Pak, tujuan kita bernegara tidak hanya persoalan aman dan sejahtera, tapi ada substansi di balik itu yang lebih kuat, yaitu aqidatul Islam. Akidah Islam. Muhammadiyah jangan kira hanya bergerak di wilayah-wilayah pendidikan dan kemasyarakatan, tapi yang lebih daripada itu adalah amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak hanya persoalan kenegaraan, tetapi di dalamnya ada amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu akidah. Jadi membangun negara menjadi sejahtera itu iya, tapi tidak hanya sampai di situ, tapi harus sampai ke wilayah ketauhidan. Ya, bayangkan Kementerian Agama menyatakan baru-baru ini bahwa nanti guru di madrasah aliyah sanawiyah itu boleh dari non muslim. Petugas haji tidak hanya orang muslim, boleh dari orang non muslim. Nah coba, itu semakin lari dari akidah atau semakin kuat?
Nah, tugas kita ini kan di banyak sektor, Pak. Ya, kalau di takmir masjid ini kan bagian dari sektor penguatan. Penguatan akidahnya, penguatan fikriyahnya, ilmunya. Nah, apalagi yang harus dilakukan oleh masjid? Penguatan hatinya. Makanya kalau di beberapa masjid itu kan dikoordinir, qiyamul lail dikoordinir, puasa diberikan fasilitas. Untuk apa? Menguatkan ruhiyah. Fikriyah kuat, ruhiyah kuat, jasadiyah juga harus kuat. Ya, nanti Masjid Ahmad Dahlan ada apa? Ada rencana latihan berkuda. Latihan memanah. Nah, latihan memanah. Untuk apa? Fisik juga kuat. Ya, jadi orang kalau datang ke Ahmad Dahlan itu mikir-mikir. Itu Ahmad Dahlan itu takmir masjidnya pendekar terhebat di Ponorogo. Wah, kan gitu. Jangan coba-coba mendekat ke sana. Maksudnya mendekat ngaco gitu ya. Nah, gak ada yang berani, Pak. Gak ada yang berani. Nah, karena apa? Ilmunya kuat, spiritualnya kuat, fisiknya juga kuat. Nah, gitu. Jadi semoga ini menjadi penguat terutama buat saya, Pak. Buat saya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.